Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran TIK. Ada yang tahu nggak? TIK itu apa sih? TIK itu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke anak-anak ya. Materi hari ini kita akan mengenal program pengolahan kata. Masih di kelas 3 ya anak-anak ya. A few moments later. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak dapat mengenal program pengolah kata dan fungsinya, menjelaskan tampilan layar program Microsoft Word, menyebutkan menu dan ikon di program Microsoft Word serta fungsinya. Ya anak-anak ya. A few inches later. Oke anak-anak, apakah anak-anak suka menulis? Apa yang suka anak tulis? Anak-anak biasanya menulis di kertas. Anak-anak juga dapat menulis di komputer loh ya, yaitu dengan cara mengetik. Anak-anak bisa mengetik cerita atau surat di komputer ataupun laptop ya anak-anak ya. Untuk mengetik di komputer atau laptop, anak-anak memerlukan perangkat lunak atau program pengolahan kata. Nah, program apa saja yang dapat digunakan untuk mengetik dokumen, surat, atau karangan? Anak-anak akan mempelajarinya dalam bab ini ya, anak-anak. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali sih aplikasi pengolah kata. Nah, di buku ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word dan OpenOffice ya anak-anak ya. Sebelumnya OpenOffice itu adalah aplikasi open source dari Linux ya sebenarnya. Cuman sekarang OpenOffice itu sudah bisa digunakan di Windows ya. Intinya OpenOffice itu adalah aplikasi yang gratis, bisa kita gunakan ya tanpa perlu membayar. Sebaliknya, kalau kita menggunakan Microsoft Word, biasanya disingkat MS Word, adalah aplikasi yang berbayar. Jadi ketika kita menggunakannya kita harus membayar dulu ya anak-anak ya. Oke, agar tidak lama-lama Bapak berbicara, kita akan langsung aja ya anak-anak ya. Sekarang kita akan membuka yang namanya Microsoft Word ya. Caranya adalah kita buka Start, ya, kita cari ikon MS Word-nya ya anak-anak ya. Di sini Bapak menggunakan MS Word yang 2019 ya anak-anak. Nah, di sini ketika kita membuka MS Word, kita sudah disuguhkan yang namanya tampilannya blank dokumen. Nah, di sini kita langsung membuat yang namanya dokumen baru. Atau kita bisa membuka file-file yang sudah kita ketikkan dulu. Kita bisa klik di sini. Ya, anak-anak ya. Buat lembar kerja baru aja. Seperti inilah tampilan dari MS Word atau Microsoft Word ya anak-anak ya. Di sini anak-anak dapat melihat menu file, toolbar akses cepat ini ya, yang di atas, toolbar akses cepatnya, kursor, zoom ya, zoom di MS Word dan ikon-ikon lainnya ya anak-anak ya. Oke, sedikit ya Bapak akan menjelaskan tentang MS Word. Oke anak-anak ya, kita coba dari menu file dulu. Oke, di sini ada new. Nah, new di sini kita bisa membuat dokumen baru ya anak-anak ya. Terus untuk selanjutnya menu open, kita bisa membuka file-file yang sudah kita simpan sebelumnya
Ya, mungkin kita pernah menyimpan file di satu folder, ya, kita bisa buka dari sini langsung ya. Terus selanjutnya save. Menu save ini digunakan untuk menyimpan ya anak-anak. Ketika kita sudah selesai mengetikkan dokumen, kita bisa menyimpannya menggunakan save. Nah, ketika kita mengedit suatu dokumen, kita ingin mengganti nama dengan nama yang baru, kita bisa menggunakan save as ya, ya. Jadi namanya kita bisa ganti. Oke, yang selanjutnya adalah menu print. Ya, di sini kita bisa ngeprint hasil ketikan kita. Ya, share, export, close. Nah, ketika kita memilih pilihan close, kita akan menutup aplikasi Microsoft Word kita ini. Oke, itu untuk menu file. Ya, lanjut ya. Kita masuk di menu home. Nah, di menu home ini ada banyak sekali icon ya. Icon-icon sini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dari yang pertama dulu ya. Dari sini ya. Dari grup clipboard ya, dari grup clipboard ini ya. Yang pertama adalah paste ya. Ini icon paste ya. Fungsinya adalah memunculkan suatu objek yang di-copy atau dipindahkan sebelumnya dalam lembar kerja ya, dalam lembar kerja di sini ya. Di lembar putih ini. Terus ada icon cut ya. Nah, fungsinya adalah memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar dan memasukkannya dalam clipboard atau dokumen lainnya. Nah. Terus icon copy fungsinya adalah menyalin atau mengcopy suatu objek ke dalam dokumen lain. Dan yang terakhir adalah icon format painter ya anak-anak ya. Fungsinya adalah mengopi format dokumen yang sudah ada untuk ditempatkan di bagian lain atau dokumen lain. Atau secara singkatnya itu kita bisa menyalin format suatu objek ya anak-anak ya. Terus kita lanjut ke grup font ya, grup font sini ya. Nih font. Nah, di font ini di sini ada fontnya ya. Font. Di sini kita bisa memilih jenis huruf ya anak-anak ya, jenis hurufnya. Banyak sekali jenis huruf. Anak-anak bisa mencarinya di Google ya untuk jenis-jenis huruf ini. Terus yang kedua adalah ini font size ya anak-anak ya. Font size di sini kita bisa memilih ukurannya, ukuran besar kecil dari font yang akan kita ketikkan di dalam lembar dokumen kerjanya ya anak-anak ya. Terus yang selanjutnya adalah grow font. Grow font itu fungsinya adalah memperbesar tulisan ya anak-anak ya. Kalau yang satunya adalah shrink font, itu memperkecil tulisan ya anak-anak ya. Sama halnya dengan icon yang ini ya, pilihan yang ini ya. Sama, cuman bedanya ini kita langsung, kita tinggal klik aja. Kalau ini enggak, kita pilih berapa sih mau ukurannya. Oke. Selanjutnya di yang ini ya. Ini namanya change case ya. Fungsinya adalah mengubah bentuk penulisan huruf atau font. Nah, di sini kita bisa milih nih anak-anak. Bisa milih nih. Bisa huruf besarnya di depan saja. Ya. Atau bisa semuanya huruf kecil. Lowercase, atau semuanya huruf besar, uppercase, atau di tiap katanya kita huruf besarnya ya, kapitalis each word ya, di setiap kata, atau di setiap kata huruf depannya kecil dan sisanya adalah huruf besar, dan sisanya adalah huruf besar ya, toggle case ya anak-anak ya. Oke, nanti kita pada saat praktek kita akan melaksanakan ini ya, kita coba-coba. Oke. Selanjutnya icon ini adalah clear formatting ya anak-anak ya. Fungsinya adalah menghapus format font yang sudah dibuat. Yang selanjutnya adalah font color. Ya, font color fungsinya memberi warna pada tulisannya anak-anak ya. Sudah jelas ya. Terus highlight. Highlight itu memberi warna latar pada teks ya. Icon ini namanya highlight ya. Diingat-ingat loh anak-anak.
Terus selanjutnya, ini ya, icon ini namanya superscript ya. Fungsinya adalah membuat tulisan kecil di atas pada font. Biasanya kalau kita membuat angka-angka ya, 2 kuadrat ya kan, 2/2 ya, atau 2/3 dan seterusnya ya. Ini ya, ini adalah icon superscript ya anak-anak ya. Fungsinya adalah membuat tulisan kecil di atas pada font, atau kata lainnya kita biasanya menggunakan ini ketika kita membuat tanda pangkat ya. Contohnya kalau kita membuat 2 kuadrat kan, 2/2 kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah kebalikannya ya, subscribe ini ya. Fungsinya adalah membuat tulisan kecil di bawah pada font ini ya, di bawah tulisannya. Mungkin kita bisa buat untuk keterangan atau apa dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Banyak sekali fungsinya. Oke, selanjutnya adalah ini icon namanya strike through ya. Fungsinya adalah memberikan efek cetak coret pada font ya. Ada tanda coret ini ya. Jadi ketika kita ingin menunjukkan bahwa oh salah penulisan, bisa kita coret tengah-tengahnya aja ya. Ini bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya ini adalah icon namanya underline ya. Fungsinya adalah memberi efek garis bawah pada font ya. Terus italic memberi efek miring pada font, dan bold memberi efek tebal pada font. Jangan ya. Sekarang kita lanjut ke grup paragraf. Ini ya, grup paragraf namanya ini. Kita mulai dari sini ya. Ini namanya icon bullet ya. Kita bisa memberi simbol pada baris kalimat ya anak-anak ya. Banyak sekali simbolnya, bisa kita pilih ya. Terus yang kedua adalah numbering. Kita bisa memberi nomor ya, penomoran pada baris kalimat, penomoran, atau kita bisa menggunakan pilihan abjad ya. Seterusnya adalah multi level list. Jadi ketika kita mau memberi penomoran baris bertingkat ya, 1 di bawahnya A, B, C dan seterusnya ya anak-anak ya. Ini digunakan ketika kita membuat dokumen yang seperti membuat proposal dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Terus decrease memberi indent ke kiri ya. Jadi kita bisa memindahkan paragraf ke kiri anak-anak ya. Terus yang selanjutnya adalah increase indent ya. Kita bisa memberikan indent ke kanan, atau kita bisa memindahkan paragraf itu ke kanan ya, menjauhi margin. Oke. Yang selanjutnya adalah sort, itu mengurutkan teks atau data anak-anak ya. Selanjutnya adalah show atau hide ya, nama ikonnya show atau hide, menampilkan atau menyembunyikan simbol paragraf ya. Simbol dalam dokumen ya, ketika kita mengklik itu akan muncul semua simbol-simbol ya. Oke, selanjutnya ini icon center ya, salah. Selanjutnya ini elegant text left. Oke, fungsinya adalah membuat teks rata ke kiri. Ini ya, rata kiri.
Terus ini adalah center, jadi membuat teks rata tengah. Yang ini adalah align text right, membuat rata kanan. Dan yang terakhir justivity, membuat teks itu rata kiri dan kanan ya, dia akan merapikan kiri dan kanannya langsung. Oke. Terus ini adalah line spacing, kita bisa mengatur spasi atau mengatur jarak antar baris ya, lebarnya ya antar baris itu ini ya. Oke. Selanjutnya adalah shading ya, memberikan pewarnaan pada latar belakang teks. Oke. Terakhir ada border, memberikan garis bingkai. Oke, anak-anak ya. Yang ini adalah style-style yang bisa kita pilih untuk membuat style tulisan pada lembar dokumen kita ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya adalah ini menu find ya. Nama ikonnya adalah find. Fungsinya adalah mencari teks pada dokumen ya. Mencari teks pada dokumen yang kita buat. Terus replace nih. Fungsinya adalah mengganti teks pada dokumen ya. Select, memilih teks atau objek pada dokumen ya. Itu adalah di group editing ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke tab insert ya, tab insert. Nah, di sini udah banyak sekali ya, ada page-nya, ada group table, ada group illustration, ada group add-in, media, link, comment, header, footer, text, simbol dan lain sebagainya. Terus ada desain ya, desain untuk mendesain tulisannya ya. Terus ada layout ya, layout sini kita bisa mengatur marginnya, terus kertasnya dan lain sebagainya ya. Terus reference ini, my link, review, view, help ya. Nitro ini karena Pak sudah menginstal aplikasi Nitro. Oke, itu aja menu-menu yang ada di Microsoft Word ya anak-anak ya. Sekian aja untuk bab 1 ya, mengenal program pengolahan kata ya. Cukup untuk mengenal saja dulu ya fungsi-fungsi dari menu-menu ikon-ikon yang ada di Microsoft Word ya. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nanti kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya ya anak-anak ya, ke bab kedua yaitu menggunakan Microsoft Word ya. Nanti di situ baru kita akan lebih dalam lagi mencoba langsung apa sih fungsi-fungsi dari ikon-ikon yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Oke, atau anak-anak juga bisa mencobanya di rumah dulu, coba-coba ya anak ya, dasar-dasar dari pengenalannya ya. Selesai ya anak-anak, semangat ya buat pembelajaran hari ini. Seperti biasa ketika Bapak mengakhiri video pembelajaran selalu ada yang namanya tugas. Oke, tugasnya adalah silakan buka kegiatan di halaman 8, 9, dan 10. Kerjakan langsung di buku paket ya anak-anak ya. Terus nanti seperti biasa difoto, terus kirim ke Pak. Oke, sampai jumpa ya anak-anak. Dadah.